Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama saya, Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatis Finasim. Apa kabar teman-teman semua, sahabat semua yang mungkin sudah mengingat selalu jadwal saya yang rutin ya, sekarang berpindah ke Sabtu sore. Kali ini di Kota Padang hujan lebat, sangat mendung di luar ya, mungkin di tempat teman-teman juga hujan ya, tapi tidak mengurangi waktu kita untuk saling berbagi kali ini. Waalaikumsalam, ini ada Dokter Dewi dan teman-teman ya sudah mulai bergabung. Apakah suara ibu cukup jelas didengar, Dewi? Mudah-mudahan cukup jelas ya, karena ini sengaja nih headsetnya ditaruh di luar lagi ya. Baik, sesuai dengan flyer yang kita bagi, kali ini kita bicara tentang masalah hubungan pikiran dengan tidur ya. Jadi ibu bilang di situ hubungan antara pikiran dengan tidur itu adalah hubungan yang menyusahkan. Benar nggak sih? Yang sudah bergabung boleh mengaku siapa yang pernah mengalami gangguan tidur? Silakan lambaikan tangan ya kalau pernah mengalami gangguan tidur ya. Oke. Memang tidur itu kayaknya memang tidak boleh terganggu sama sekali, karena pada dasarnya adalah tidur itu kebutuhan, ya enggak? Jadi tidur yang bagaimana? Tentu saja tidur yang menyamankan ya, sehingga bangun tidur itu kita segar kembali. Senang sekali bisa bergabung ini senior saya, Dr. Iing. Terima kasih sudah bergabung. Jadi topik kita tentang tidur ini mudah-mudahan cukup menarik buat teman-teman, buat sahabat semua, karena memang rata-rata ya pasien terutama yang datang ke saya, terutama sebagai konsultan psikosomatis ya, otomatis kayaknya banyak yang mengalami gangguan tidur. Dan padahal sebenarnya itu adalah suatu kebutuhan buat kita ya, karena kita sudah seharian bekerja ya, tidak hanya fisik yang bergerak tetapi juga pikiran, apalagi zaman sekarang ya, pandemi ya, kita bekerja keluar rumah dengan kekhawatiran ya, apalagi Kota Padang ya, luar biasa saat ini kita sama-sama khawatir. Dan saya pada kesempatan ini ikut perhatian dengan kondisi beberapa tenaga sejawat kita ya, baik dokter maupun nakes yang lain yang terpaksa harus isolasi. Mudah-mudahan tetap segar ya. Teman-teman sejawat semua adalah orang-orang yang sekarang menyediakan diri untuk isolasi ketika diketahui ada virus dalam tubuhnya gitu ya. Jadi sudah jadi pahlawan kalau menurut saya ya, karena harus membatasi aktivitas di luar. Dan salah satu yang saya baca tentang penanganan COVID adalah bagaimana supaya kita mengupayakan tidur yang cukup ya. 7-8 jam sehari disarankan bagi penderita baik OTG ya maupun yang mengalami sakit ya, ada gejala, sangat disarankan untuk istirahat. Jadi teman-teman yang saat ini terpaksa isolasi, saya sangat berharap bisa mendengarkan siaran ini, dan nanti bisa dipantau lagi di Instagram ya, di GTV, dan kemudian akan kita posting paling tidak dalam minggu depan di YouTube, channel YouTube saya Dr. Arina ya. Jadi nanti bisa dilihat berulang kali. Kenapa kita perlu tidur yang cukup? Karena pada dasarnya ketika kita tidur itu akan terjadi perubahan-perubahan ya. Ibarat mesin di recharge lagi, jantung kita menjadi aktivitasnya lebih terkendali ya. Pikiran kita juga, otak kita juga lebih tenang ya. Hormon-hormon kita juga menjadi lebih membaik ketika kita benar-benar bisa tidur dengan kondisi yang sesuai dengan fisiologis tubuh kita. Kapan sih jadwal tidur yang baik itu? Nah, jadwal tidur yang baik itu memang ada sesuai dengan jam biologis, disarankan berkisar jam 10 sampai jam 4 pagi ya. Semakin tua kita, memang jam tidur kita akan semakin berkurang ya. Pada anak-anak mungkin 16 jam ya. Ya. Kalau semakin remaja mungkin diharapkan masih bisa tidur dalam waktu 7 sampai 10 jam. Nah, kalau model saya nih, kita terutama para dokter, teman-teman yang di tenaga kesehatan ya, yang di masa pendidikannya nggak bisa tidur nyenyak, kayaknya 3 jam kadang-kadang sudah cukup, walaupun sebenarnya itu belum mampu mengembalikan kondisi fisiologis tubuh kita ya. Sebenarnya ini yang perlu jadi perhatian buat kita semua, bagaimana supaya kita bisa istirahat yang cukup dan kemudian tubuh kita kembali ke normal ya. Nah, gangguan tidur tuh kita semua sudah tahu istilahnya insomnia ya. Saat seorang mengalami insomnia, maka ada perubahan di jantung, ya, sistem kardiovaskular ya, di jantung dan pembuluh darah. Maaf.
ya jantung dan pembuluh darah kita akan bermasalah. Kemudian di respirasi, sistem pernafasan kita juga akan terjadi gangguan apabila tidur kita tidak mencapai tidur yang dalam yang menyenangkan itu. Bagaimana dengan ginjal kita? Tentu saja akan ada gangguan dari ketika kita tidur, sebenarnya proses diuresis kita menurun ya. Terjadi pengentalan dari cairan di saluran kemih kita. Makanya seringnya buang air kecil pada waktu malam hari menjadi tanda suatu penyakit kan. Nah, tapi idealnya tentu saja ketika kita terbangun jam 4, jam 5 pagi, saat itulah kita baru melakukan proses diuresis ya, atau berkemih. Dan dengan sendirinya hormon kita juga ikut terganggu ya bila kita mengalami gangguan tidur. Susunan saraf otonom ya, simpatis, parasimpatis akan berproses juga saat kita mengalami gangguan tidur, termasuk masalah di otak kita di termoregulasi, pengaturan suhu tubuh. Jadi ketika orang mengalami gangguan tidur itu, maka pengaturan suhu tubuhnya juga tidak bagus ya. Sehingga ketika kita mengalami gangguan tidur, tidak bisa tidur sama sekali, maka gejala fisiknya banyak banget ya. Dan konsep di pikiran kita, kalau saya tidak kembali tidur seperti semula dok, saya nggak merasa nyaman. Nah, dan mencari kembali seperti semula itu, kembali ke pola tidur yang semula itu tidak gampang ya. Maka sebelum kita mempelajari tentang tata laksananya, sebelum saya sampaikan tata laksananya, kita kenali dulu insomnia itu seperti apa ya. Jadi gangguan tidur tidak hanya insomnia ya, ada satu lagi ya, ada beberapa ya, termasuk parasomnia ya, bangun tidur kemudian jalan sendiri ya, atau hipersomnia, banyak tidur gitu. Nah, kita khusus hari ini bicara tentang insomnia, tidak bisa tidur ya. Itu adalah satu kondisi di mana berkurangnya kualitas dan kuantitas tidur kita yang ditandai dengan sulit untuk mulai tidur. Mungkin ada yang begitu, silakan melambaikan tangannya. Susah sekali mau tidur ya. Udah jam 12 kok belum bisa juga tidur gitu kan. Kemudian ada yang bisa tertidur, kemudian terbangun jam 2, jam 3 nggak bisa tidur lagi ya. Ya, kemudian ada juga yang bangunnya ya udah jam 3 sampai pagi tidak bisa. Ada yang terbangun jam 2 bisa tidur lagi. Jadi itu bisa digolongkan kepada insomnia. Ditandai dengan lama tidur kita yang kurang dari 6,5 jam. Saya kadang-kadang sudah termasuk insomnia juga ya, tapi mungkin saya tapi lucunya kalau berkualitas gimana ya. Ada orang bisa tidur 1-2 jam tapi udah rasa nyaman aja gitu. Berkualitas rasanya, bangun tidurnya segar ya. Itu termasuk sebenarnya boleh dikatakan bukan insomnia primer ya, bukan insomnia sekunder maksud saya, tapi insomnia primer karena pola tidur yang belum terkoreksi. Hampir 30-40% orang mengalami insomnia dan prevalensinya itu di dunia ya, pada masyarakat umum 5-15%. Jadi kalau kita hari ini ada yang 100 orang hadir di live ini, berarti sekitar 15 orang sudah pernah ngalamin insomnia ya. Kayak dokter kena semua deh kayaknya. Halo teman saya nih, Dokter Aprianto. Ya kalau dokter bedah saraf saya pikir insomnia nggak sih? Sering operasi tengah malam yang jangan ya. Oke, kita bagi insomnia itu terdapat kepada 3 hal ya. Insomnia sementara atau transient insomnia, kemudian ada insomnia yang short term dan ada yang long term. Insomnia sementara itu biasanya karena menderita suatu penyakit tertentu atau karena perubahan kondisi fisik ya. Misalnya kita mengalami dispepsia atau mengalami demam ya, sehingga susah tidur. Itu transient sifatnya. Begitu demamnya turun, kita bisa tidur lagi ya. Begitu obat lambungnya diminum, rasa nyaman, otomatis tidur lagi. Nah, kalau short term itu terjadi pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki gangguan tidur, tapi kebetulan mungkin sekali itu tidurnya terganggu. Jadi misalnya nih, mahasiswa mungkin sering kayaknya ya, ada tugas yang mau dikerjain sehingga diburuin sampai tengah malam gitu kan. Nah, malam berikutnya nggak bisa tidur lagi. Nah, itu bisa short term. Dan biasanya kembali ketika tugas sudah selesai, akhirnya bisa tidur. Dan rata-rata mengganti tidurnya. Nah, ini yang kadang-kadang yang terjebaknya di sini sehingga menjadi long term insomnia. Kenapa? Kebanyakan begitu nggak bisa tidur, sorenya tidur ya, besoknya tidur sepanjang hari, nggak taunya bangun lagi malam nggak bisa tidur lagi. Nah, kalau pola ini tidak diperbaiki, maka Anda berpotensi mengalami
long term insomnia ya. Nah, kita masuk ke long term insomnia. Ini adalah ketika kita memang gangguan tidurnya berlama-lama, dan ini rata-rata sekunder karena sebagian besar ya banyak karena penyakit psikosomatis, jadi komorbid dengan stres, ansietas atau depresi. Nah, ada yang perlu diketahui perbedaan gangguan tidur pada ansietas dan depresi. Pada ansietas, gangguan tidurnya itu rata-rata sulit bangun tidur, ya. Sulit tertidur, sulit jatuh tertidur, dan kemudian ditandai dengan, kalau saya nanya nih, sering nggak mimpi buruk? Pada pasien psikosomatik ansietas saya tanya, sering nggak mimpi buruk? Mimpi buruk untuk ansietas ciri-cirinya apa? Seperti dikejar, seperti diburu-buru ya, seperti ada lari di suatu tempat yang nggak jelas, kemudian kadang kita terbangun dan nyesek aja. Nah, kalau pada depresi dia bisa tidur tapi kadang terbangun dan kemudian tidak bisa tidur lagi, atau bangun tidurnya capek ya, rasa lelah sangat bangun tidur. Jadi tidur yang dalam tadi itu bukan membuat dia bisa nyaman ya bangunnya, tapi yang terjadi adalah dia mengalami rasa seperti nggak mengalami tidur. Dan tentu saja mimpi yang biasanya menyertai pada orang depresi ini adalah dia bermimpi sesuatu yang sedih ya, kadang tidak sadar juga bisa nangis ya, kemudian bermimpi ketemu dengan orang yang sudah tiada gitu, mungkin orang tua atau siapa yang dia sayangi. Nah itu biasa terjadi pada orang-orang yang mengalami depresi. Boleh nanti kalau ada pertanyaan di kolom komentar di sebelah kanan ada kotak yang ada tanda tanya, adalah tempat teman-teman untuk bertanya. Saya gampang untuk mencarinya. Dan sebentar lagi mungkin juga ada yang mau bergabung dengan kita. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung tentang gangguan tidur yang dialami. Nah, seberapa besar pengaruh gangguan tidur kepada kita? Saya pikir kita semua sudah sangat menyadari yang terbanyak itu adalah gangguan konsentrasi ya. Saat siang harinya kita sulit untuk konsentrasi untuk melakukan pekerjaan berikutnya ya. Kemudian kadang-kadang kita akhirnya ngantuk pada jam yang tidak seharusnya ya. Di saat kita harus aktif pagi hari atau siang hari, kita jadinya mengantuk sehingga berisiko untuk membawa kendaraan ya. Kemudian berujung juga pada gangguan mood ya, perasaan hati merasa nggak nyaman sehingga mungkin berpotensi menimbulkan masalah ya ketika gangguan mood itu tidak kita sadari. Dan yang kemudian mulai timbul gejala-gejala fisik. Nah, sebagian besar pasien yang datang ke saya keluhannya adalah capek, ya, kelelahan dan tidak bisa tidur, itu betul-betul mengganggu kualitas hidup. Jadi puncaknya insomnia itu sebenarnya berpotensi sangat mengganggu kualitas hidup seseorang. Ya, kalau kualitas hidup seseorang terganggu, ya tentu saja produktivitas menurun, ya. Kreativitas terganggu. Nah, bayangkan kalau ini dialami oleh kita-kita yang masih aktif, atau malah sekarang kecenderungan gangguan tidur muncul pada usia yang lebih muda. Nah, apa kira-kira sehingga terjadi kecenderungan ya gangguan tidur muncul pada remaja ya, mungkin anak juga. Nah, sepertinya kondisi sekarang sangat memungkinkan ini terjadi ya, dimana sejak Maret ya kita terbatas aktivitas di luar, sekolah juga nggak diaktifkan, anak-anak lebih asik, bukan lebih asik maksud saya, lebih dilatih untuk belajar online ya, mereka menggunakan gadget. Nah ini potensi salah satu yang membuat anak-anak kita sulit untuk tidur. Mereka asik melihat ya, selain dari belajar tentu saja ada potensi mereka untuk melihat video ya atau media sosial. Nah itu sangat mempengaruhi ya kemampuan atau kesanggupan seorang untuk bisa jatuh tidur. Dan salah satu penata laksanaannya memang ini. Nah, saya masuk ke tata laksana sedikit. Insomnia itu kita cari tahu dulu apakah ini insomnia transient, short term atau long term. Karena kalau itu adalah insomnia karena perubahan mendadak dari kebiasaan, itu sangat insya Allah gampang untuk diperbaiki. Tapi kalau insomnia itu terjadi karena long term, karena comorbidity oleh penyakit stres psikologis yang lain, maka kita atasi penyakit dasarnya. Kalau short term, kalau kita mengalami misalnya diare ya,
Kalau terkoreksi di hari biasanya tidurnya kembali lagi, kecuali ada gangguan psikologis yang menyertai. Jadi kadang-kadang begini nih, uh, saya di hari 2 hari nggak bisa tidur, saya jadi takut lagi, dok, jangan-jangan ntar malam saya nggak tidur lagi. Nah, ini paling sering nih ya, rasa cemas kalau saya nggak bisa tidur lagi. Baik, kayaknya ada 2 orang yang ingin bergabung dengan kita. Kita kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Silakan nih, siapa ya? Oke, saya coba dulu dengan sebentar. Roninya bergabung. Jadi, kalau saya sampaikan tadi, bahwa menata laksana insomnia itu mesti kita atasi dulu penyakit dasarnya. Ya. Apa sih yang mendasari seseorang tiba-tiba jatuh tidak bisa ada gangguan tidur? Oke, Roni masih jauh ya kayaknya sinyalnya. Baik, misalnya penyakit dasar yang bagaimana? Saya mulai dengan transien tadi. Setelah dispepsia, serangan mungkin demam ya, atau diare. Nah, setelah itu terkoreksi. Nah, kalau setelah itu terkoreksi, kemudian mestinya tidurnya kembali normal. Nah, kalau tidak, itu yang kita telah lagi apakah disertai dengan ansietas atau gangguan mood lainnya. Baik, Roni tidak respon kayaknya ya. Kita ada pertanyaan nih dari Susi. Untuk yang bekerja shift malam setiap 3 hari sekali, apakah ini berpengaruh terhadap kesehatan walaupun diganti dengan tidur siang setelah itu? Baik, ini sebenarnya mungkin termasuk short term ya, short term insomnia, di mana insomnia itu terjadi kalau sebelumnya kita tidak mengalami gangguan tidur nih. Tapi kalau 3 shift itu bekerja shift-shiftan itu sebelumnya sudah ada gangguan tidur, mungkin itu akan berbeda lagi penata laksanaannya atau proses yang terjadi. Pada orang yang bekerja shift 3 shift itu, misalnya dia jatuhnya dinas malam, besoknya diganti tidurnya, sebenarnya bisa kembali normal. Asal memang karena siklus tubuh kita sudah rutin kan, seperti itu. Nah, inilah mungkin yang dialami oleh kami ya, para tenaga kesehatan, kita teman sejawat ya, dokter, perawat, kita bisa nyaman aja dengan pola tidur kita yang seperti ini karena itu sudah rutin ya, sudah menjadi perilaku. Jadi tidak lagi menimbulkan beban. Sehingga akhirnya kita udah terbiasa dinas malam, besoknya kita tidur 1-2 jam, kita segar lagi. Itu sudah menjadi suatu memang resikonya tinggi juga ya. Kalau kita kerja malam, kemudian apa yang terjadi, maka kita jam biologis kita di saat harusnya tubuh kita istirahat, tetap kita pacu untuk beraktivitas, maka disinilah yang potensi seperti mungkin teman-teman pernah dengar ada yang mengalami serangan jantung saat pagi hari, atau bisa juga terjadi peningkatan gula darah, itu kan terutama hormon di bidang endokrin ya, hormon steroid atau kortisol itu kan meningkat jam 4 pagi. Nah, kalau kita tidak istirahat sebelumnya, jadi peningkatan yang lebih tajam menjelang pagi itu juga berpotensi untuk diabetes ya. Kemudian gangguan dari respirasi, bisa berpotensi untuk asma dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini resiko pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita tetap berusaha menjaga jam tidur penggantinya dengan baik, insya Allah sih sebenarnya tidak masalah. Kadang-kadang resiko kita sebenarnya kalau petugas kesehatan kan ceritanya dari jam 7 pagi kemarin sampai jam 5 sore baru istirahat. Nah, itu saat pendidikan spesialis ya. Ini yang lagi pendidikan spesialis mungkin merasakan ya. Ibu udah melewatinya itu. Dan yang harus dilatih adalah bagaimana kita bisa akhirnya tertidur yang berkualitas walaupun hanya 1-3 jam. Ini ada pertanyaan, tidur yang efektif itu berapa jam, Bu? Sebenarnya berapa jam tidur yang efektif tergantung usia ya. Pada bayi bisa 16-18 jam. Tapi pada orang tua bisa 3-4 jam. Yang penting sebenarnya kita mampu bisa masuk kepada tidur yang dalam, yang cukup membuat kita bisa beristirahat. Jadi bisa saja 5 atau 6 jam ketika kita bangun, standarnya menurut saya kalau kita bangun badan kita segar dan kita merasa nyaman, itu sudah tercapai itu. Yang paling gampangnya di situ. Memang walaupun bisa kita deteksi dengan
alat-alat untuk apakah tidur kita sudah sesuai dengan pola yang benar. Mungkin nanti di kuliah online psikosomatik saya akan lebih ilmiah menerangkannya. Saya sengaja pakai bahasa yang gampang dipahami di sini karena kita sangat multi profesi mungkin yang memantau siaran langsung ini. Jadi artinya sebenarnya tidur itu ada fase-fasenya gitu, dan ada bisa grafik-grafik yang dapat dihasilkan oleh alat yang mendeteksi tidur kita itu. Akan dilihat apakah tidur kita sudah mencapai kondisi yang diharapkan atau belum. Nanti Kamis depan saya akan kuliah online psikosomatis melalui Zoom. Nantikan flyernya ya. Kita setiap Kamis, sekarang 1 kali 2 minggu ya. Dulu 1 kali seminggu agak kuat lagi untuk 1 kali seminggu karena ya pasien COVID kita semakin banyak ya, cukup tersita lah untuk aktivitas itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oh iya, Firana Halim ya, makasih atas apresiasinya. Iya Maya, salam kenal kembali. Saya sapa-sapa dulu nih. Ya, jadi tolong diingat aja, kita bisa ketemu lagi setiap Sabtu sore 4:30. Oke, ini pertanyaan dari Amai Setia. Ini namanya lucu juga, Amai ya. Adakah pengaruhnya mandi malam, kira-kira jam 2 pagi terhadap kesehatan? Kalau kita belum tidur, maksudnya saya kalau kondisi fisik kita lagi panas sangat, saya tidak menyarankan mandi tengah malam ya, karena suhu sangat dingin ya, nanti akan beresiko terhadap sistem kontrol termoregulasi ya, jadi sangat mempengaruhi nanti terutama ke kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh darah kita. Jadi kalau ingin mandi juga malam itu dinginkan sesaat badannya ya, mulai dulu dengan menyiramkan ke bagian bawah ya, kemudian beradaptasi, baru deh disiram ya dari kepala. Jangan langsung lagi panas-panas terus siram kepalanya ya. Sebenarnya bahaya tidak terhadap kesehatan tuh ya tetap ada, karena itu bukan sesuatu yang biologis juga ya. Mandi itu biasanya kan jam biologisnya lebih nyamannya di pagi atau sore hari. Baik, ada yang bergabung dengan video? Kita lihat dulu ya. Oke, kita tunggu sebelum saya masuk pada teknik bagaimana memperbaiki gangguan tidur kita. Ya, ada tekniknya ternyata yang cukup gampang tapi harus dipatuhi. Oke, kayaknya tadi nggak jadi. Kita coba satu lagi. Mudah-mudahan sekarang nyambung. Kayaknya kemarin tadi pengaruh sinyal kayaknya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Oke, sambil menunggu yang siaran langsung, nggak apa-apa kalau belum nyambung. Tadi saya sudah cerita untuk mengatasi penyakit dasar kalau ada penyakit demam, batuk, segala macam yang mengganggu tidur kita, maka gangguan tidur itu sifatnya sementara. Ya, jangan khawatir, nggak usah buru-buru makan obat tidur. Begitu Anda sembuh, perbaikan dari klinisnya, insya Allah akan ini ya, akan kembali normal tidurnya. Rupanya Amesia ini Pak Ardi. Oh, salam jumpa lagi Pak Ardi. Ya. Kemudian kalau gangguan itu tidur itu karena short term ya. Jadi kita nggak pernah nih mengalami gangguan tidur, terus tiba-tiba kita mengalami gangguan tidur sesaat mungkin karena pekerjaan tadi, maka kita harus mencoba dulu latihan ya, latihan dengan mengganti bisa. Saya sarankan tidak menggantinya pagi hari, sebaiknya antara ya, dalam agama Islam kita juga diajarkan antara zuhur dan asar ya, itu cukup 1-2 jam saja. Nah, jangan sampai kebablasan. Kebanyakan nih untuk mengganti tidur malam yang terhenti karena aktivitas kerja itu, teman-teman membayar tidurnya juga 6 jam siang harinya. Ini akan mempengaruhi masa tidur malamnya. Akan susah tidur lagi malamnya. Jadi tekniknya kalau kita terlambat tidur malam ini, misalnya sampai jam 4 pagi karena ada pekerjaan, kita nggak bisa tidur, menuntaskan suatu pekerjaan, silahkan ganti lagi tidurnya di jam 1 sampai jam 3, 2 jam saja. Paksakan pasang alarmnya, kemudian bangun, dan nanti insya Allah jam 9, jam 10 ngantuk lagi. Tapi kalau Anda misalnya tidur jam 8 pagi, nyambung sampai jam 4 sore, biasanya malam susah lagi tidurnya. Nah, disinilah nanti akan bisa terpicu menjadi long term insomnia,
Karena ketika jam 9 malam itu mulai berpikir, nanti saya tidur nggak sih? Aku bisa tidur nggak ntar malam? Jadi rasa khawatir itulah justru, ansietas itulah, cemasan itulah, stres psikologis yang muncul saat kita mikir kira-kira ntar malam tidur nggak ya? Itulah yang justru membuat tidur kita tidak nyenyak dan tidak nyaman. Nih ada yang tanya nih, obat tidur ada nggak yang dianjurkan yang boleh dijual di pasaran? Tidak boleh sebenarnya ya. Di negara kita mungkin itu yang saya pahami banyak beredar obat-obat yang bisa katanya untuk membuat kita tidur. Tapi ada juga fitofarmaka ya, sejenis dari tumbuhan, itu silahkan dikonsumsi. Tapi bila itu tidak berhasil, jangan dikonsumsi jangka lama, pergilah ke dokter. Karena pada dasarnya obat untuk gangguan tidur itu bersifat merupakan obat golongan psikotropika yang hanya boleh diresepkan oleh dokter. Ya, oke. Ada nanya lagi nih. Orang tua yang kehidupannya normal, tidak depresi, bisa tidur nyenyak, tapi mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada fase tidur kita itu tidur lelap dan tidak lelap. Bahasanya gitulah ya, bahasanya. Nah, pada orang tua sebenarnya masalah tidur itu muncul waktu tidurnya menjadi lebih pendek. Ya, bisa 3-4 jam. Kemudian bisa juga tidur dalam yang dulu pernah dimiliki di masa lebih muda itu ingin dimiliki lagi itu mungkin tidak tercapai. Nah, pada orang tua yang seperti ini, saya sering kalau ada pasien saya usia lanjut yang mengeluh begini, saya biasanya obatnya yang paling gampang ngomongnya begini nih, Ibu kalau nggak bisa tidur lama, mestinya Ibu bahagia. Kenapa dok? Heran kan si ibunya? Iya, karena Ibu bisa bangun jam 4 pagi atau jam 3 dan itu waktu Ibu untuk berbicara sama Allah gitu. Itu waktu Ibu untuk bisa sholat tahajud, berdiskusi sama Allah. Karena di usia seperti ini apalagi apa yang harus kita kejar lagi kecuali mendekatkan diri pada Allah. Jadi jangan merasa gelisah. Tidur saya hanya 4 jam. Memang seperti itu. Semakin tua kita, jam tidur kita memang bisa saja berkurang. Walaupun ada juga orang tua yang tidurnya cukup 6 sampai 8 jam. Ya kan? Nah, kalau dia belum merasa belum tidur, berarti dia di fase tidurnya yang belum dalam. Kita melihat beliau mungkin mendengkur, ya enggak? Ya Bu Susi ya. Tapi kemudian beliau tahu kalau kita bergerak, kalau ada binatang berbunyi di luar atau karena angin kencang, nah artinya beliau tidak mendapatkan tidur yang dalam. Kalau usia lanjut saya sarankan mungkin perbanyak zikir sebelum tidur, ya nanti saya terangkan dulu ya cara-cara mengatasinya. Oke, ini ada lagi pertanyaan, dokter saya sering tidur baru terlelap sebentar terus kayak terkejut dan kebangun. Ya, jadi ada fase tidur kita itu ketika kita mulai tidur sebenarnya kita mau turun nih ke fase tidur dalam. Nah ini bisa saja ada rangsangan untuk terbangun lagi dan biasanya juga berdebar ya. Nah, berdebar-debar rasa nggak nyaman. Nah kalau itu terjadi dan sering, Mira kayaknya perlu diskusi sama dokter ya. Oke, banyak nih kayak pertanyaan. Benar kan dengan saya? Gangguan tidur ini ternyata banyak ya. Bu, saya pernah kebangun malam hari dalam keadaan panik. Oke. Pengertian paniknya mungkin apa ya? Kalau panik dalam pengertian psikosomatis, Anda berdebar-debar, cemas, keringat dingin, rasa melayang, rasa mau pingsan ya. Kemudian kesemutan, rasa tercekik gitu kan. Terus kemudian ya itu tadi, ya mukanya bisa kesemutan sampai ke wajah dan tersengal-sengal nafasnya sesak. Kalau itu yang terjadi, kalau sebelumnya belum pernah terjadi, langkah terbaik adalah relaksasi ya. Tarik nafas dalam, kalau nggak bisa di awal itu mungkin ambil minum air hangat, dan tenangkan diri dengan cara relaksasi itu menarik nafas dalam, kemudian tahan sebentar, tembus pelan-pelan ditiup, dan ditahan. Lakukan berulang-ulang, fokus pada mengatur nafas, jangan fokus pada paniknya. Fokus pada upaya mengatur nafas. Kalau kita fokus pada itu tadi kenapa ya ini aku gimana nih, kalau itu yang terpikir apa harus ke rumah sakit nih, jangan-jangan begini nih, jangan serangan ini nih. Nah kalau itu yang muncul pasti lebih panik lagi. Jadi ketika serangan paniknya datang, kalau fokus pada latihan nafas, minum air hangat, rebahan, kemudian latihan nafas beberapa saat, kemudian baru berpikir kira-kira tadi kenapa. Ya biasanya kalau terbangun saat itu biasanya mimpi buruk ya, biasanya itu paling sering ya. Oke, sudah banyak bergabung. Ada yang mau boleh saya coba siapa dulu nih?
Kayaknya Pak Ardi nih yang duluan nih ya. Mudah-mudahan nyambung. Pak Ardi ini adalah guru anak-anak saya waktu di Al-Azhar ya, SD ya. Mudah-mudahan nyambung. Oh iya, alhamdulillah nyambung. Apa kabar Pak Ardi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Saya bingung tadi kok namanya Amai Setia. Ya Bu. Gimana Bu, Pak Ardi? Sehat? Alhamdulillah Bu. Iya. Saya Apa yang bisa diceritakan nih? Hmm. yang saya tanya tadi Bu, Hmm. tentang masalah mandi pagi itu Bu. Iya. Kalau mandi pagi kan untuk mengawali sholat sunat tahajud. Iya. Jadi kalau tanpa mandi pagi, sholat tahajudnya jadi kurang kurang bagaimana? Kurang rasa Iya. kurang Iya. sehat aja, rasa masih tidurnya Bu. Jadi apakah Iya. itu juga berpengaruh kepada jantung atau gimana tuh Bu? Baik, makasih Pak Ardi. Itu kebiasaan kita sebagian besar mungkin ya. Jadi sering saat bangun tidur itu supaya subuh pun ya kita biasanya mandi dulu. Nah, sebenarnya tidak ada masalah Pak Ardi mau mandi jam berapa ya, walaupun jam tidur kita tuh memang ada jam biologis jam 10 sampai pagi jam 4 lebih kurang itulah kira-kira kisaran jamnya. Tapi kalau kita bangun lebih pagi dan kita ingin badan kita lebih segar, saran saya jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Kebiasaan kita bangun tidur tuh buka mata langsung berdiri langsung kamar mandi kan. Nah, Iya, saran iya. saya begitu terbangun sejenak buka mata aja dulu, kemudian duduk sebentar. Ketika jantung kita sudah teratur, kenapa? Karena secara fisiologi sebenarnya terbangun itu kembali membangkitkan aktivitas jantung. Jadi kan kita tidur tuh kan aktivitas jantung kita turun tuh, menurun pada kondisi standar basal istilahnya. Nah, saat kita terbangun itu secara proses di tubuh kita itu dipicu lagi itu beraktivitas ya, jantung kita meningkat lagi gerakannya, paru-paru kita meningkat lagi, aliran darah kita meningkat lagi supaya kita bisa bangun gitu kan. Nah, kalau kita langsung kemudian menyiram dengan air, artinya ada aktivitas yang terlalu tinggi meningkat tiba-tiba, kemudian air itu kan sifatnya menyejukkan juga. Iya, Nah, betul, tadi betul. kemudian terasa dingin, kecuali Pak Ardi mandinya air hangat mungkin masih lumayan ya. Kalau air dingin itu nanti akan menyebabkan pembuluh darah kita sedikit banyaknya akan mengkerut tinggi sedikit, mengecil dia sedikit gitu. Jadi artinya terjadi tiba-tiba hambatan di aliran darah kita, itulah berisiko kepada kemungkinan serangan jantung. Sama dengan kalau kita habis olahraga Pak Ardi, ya habis Iya, Bu. berpanas berlari misalnya, itu tidak disarankan langsung mandi. Memang tidak se Hmm. ekstrim habis lari pagi ya, bangun tidur itu memang beraktivitas lagi tubuh kita, tapi tidak se ekstrim lari itu. Cuma setidaknya kita cooling down dulu, mungkin minum dulu sedikit, sudah cukup tenang jantung kita, baru kita beraktivitas ya, kita mandi, kemudian sholat. Saya juga sering seperti itu, tuh bangun subuh itu pasti kalau kalau kita mandi lebih khusyuk ya sholatnya ya, lebih sejuk ya. Iya, 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 Nah, iya begitu, Bu. kalau karena kita kan tidur berkeringat tuh. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi saran saya jangan buru-buru. Tapi kalau misalnya bisa dengan air hangat, jadi antara suhu di dalam tubuh kita dengan suhu di luar itu hampir sama, itu masih lumayan ya. Tapi kalau suhu dalam tubuh kita hangat, kemudian suhu di luar tuh dingin, itu disitulah yang beresiko terjadi gangguan nanti di tubuh kita, terutama di jantung dan pembuluh darah. Bagaimana Pak Ardi? Mhm. Ya, terima kasih Bu Cukup atas jelas? pencerahannya, cukup jelas. Ada gangguan tidur nggak selama ini? Eh, Cuma kalau saya Bu, Kayaknya enggak gangguan ya. tidurnya cuma berjalan sendiri Bu, Oh berjalan sendiri iya, gitu. parasomnia ya. Eh, Iya, itu. itu ada gangguan kesehatan ke fisik atau memang ke ibaratnya ke semacam ada halusinasi dari alam gaib gitu. Nah, Iya, itu itu pernah memang pernah tidak saya tidur di kamar, kemudian sampai di kamar mertua, Bu. Itu yang bikin lucu malu. juga ya. Bagaimana itu, Bu? Adakah Iya. itu pengaruh kesehatan tubuh secara fisik atau ada gangguan secara apa namanya gaib Iya. itu? Enggak, bukan gangguan gaib, Pak. Itu memang parasomnia itu memang satu yang unik ya. Tidak semua orang dapat rezeki itu. Kalau saya bilang tuh rezeki, Pak. Maksudnya tidak semua orang yang punya mendapatkan gangguan tidur yang seperti itu. Memang termasuk gangguan tidur dan berpotensi berisiko juga. Mhm. Bayangkan kalau nggak sadar buka pintu dan kemudian keluar rumah kan itu kan Betul, 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 bahayanya. betul. Saya pernah Jadi, begitu, Bu. mm, mm,
Nah, kalau nggak orang masuk rumah, kalau nggak kita ditabrak mobil atau motor kan, jadi memang itu Hmm. risikonya. Nah, sebenarnya itu merupakan semacam masalah psikologis sebenarnya. Secara fisik mungkin tidak ada masalah, dan penanganannya yang penting memang keluarga harus mengetahui di saat Bapak terbangun itu mesti ada yang bisa membangunkan Bapak yang sebenarnya gitu, supaya tidak beresiko macam-macam gitu kan. Seperti tadi sampai ke kamar mertua masih untung, masih lumayan kamar mertua kan, tapi kalau keluar rumah gimana, lebih ini lagi. Kalau sering serangannya seperti itu mungkin perlu konsultasi Pak, Oh, kita cari konsultasi. penyebabnya apa ya, kita bongkar lagi problemnya apa, berapa kali frekuensinya, mungkin dalam seminggu atau sebulan. Kalau mungkin sekali-sekali, misalnya sekali setahun atau jarang ya mungkin masih aman lah ya. Itu Hmm. memang tidak pembawaan juga, genetik juga mungkin Pak. Coba cari tahu, ada nggak keluarganya yang begitu dulu di atasnya? Kalau dulu ada, Bu. Kalau Ada dulu biasanya, memang ada keluarga yang begitu. iya, iya. Eh, Jadi nah, saran, saya menarik, Bu. Kata Ibu rezeki tadi dalam hal apa kok rezeki itu, Bu? Maksudnya apa itu, Bu ya? nah cara pikir orang psikosomatis begitu Pak. Saya mengajarkan teman-teman yang kebetulan sering kontrol ke saya, kalau menderita penyakit psikologis, apakah itu kecemasan, depresi, gangguan Mhm. tidur, atau malah penyakit fisik kayak diabetes, hipertensi. Saya nggak bilang itu penyakit, Pak. Saya bilang itu rezeki dari Allah. Oh, Rezeki maksudnya, kalau Allah nggak kasih itu, kita nggak ngeh kan? oh iya ya, betul betul Kita nggak betul betul. perhatian loh. Jadi Allah itu Kita nggak mengingatkan hati. kita, ya, Allah itu mengingatkan kita dengan satu perbedaan kita dengan orang lain. Seperti saya misalnya, saya diabetes gitu kan. Nah, saya diabetes udah hampir 17 tahun, Pak. Nah, kalau Allah Mhm. mengingatkan saya dengan kadar gula darah saja yang naik saat ini, artinya Allah sayang sama saya ya, masih bisa beraktivitas. Coba kalau tiba-tiba Allah kasih yang berat, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, Ya saya betul sering betul. ketemukan ada pasien baru ketahuan diabetes ketika baru kena serangan jantung, ketika masuk IGD tahu gula darahnya tinggi, tapi Allah cubit sedikit, kasih nih kamu dikasih manis sedikit Arina gitu ya. Nah Hmm, akhirnya gitu. kita masih tetap beraktivitas walaupun ada sesuatu dalam fisik kita. Begitu juga gangguan tidur atau gangguan cemas ya, saya pikir kalau ditakuti, kalau dianggap itu penyakit yang membahayakan, kalau dianggap itu akan penyakit yang tidak bisa diperbaiki, kita akhirnya merasa sakit terus, akhirnya kualitas hidup kita akan menurun, Oh iya. nggak bisa kerja ngapa-ngapain ya Pak Ardi. Ya Iya, dikit-dikit ini karena gula nih, dikit-dikit nih karena gangguan cemas saya nih. Nah gitu yang harus kita rubah di mindset. Makanya itulah salah satu yang mendorong saya bikin acara ini Pak Ardi. Ya, siap siap saya mau siap. berbagi gitu. Oke. Baik, Ibu makasih karena sudah Ibu bergabung. lanjutkan dulu materi berikutnya, Bu. Sangat Ya, menarik yang ya, disampaikan tadi. Saya set, lihat dulu sebentar, Bu, ya, videonya, Bu ya. Assalamualaikum. ya, setiap Sabtu sore ya, jangan lupa. Ya, Waalaikumsalam. Baik, kita akan saya lanjutkan dulu dengan tata laksana ya, karena kita cuma punya waktu lebih kurang 20 menit ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Pertama, niat. Kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat semua sudah punya gangguan tidur, maka yang pertama yang harus ada itu adalah niat untuk memperbaiki tidur. Kemudian identifikasi penyebab gangguan tidur kita. Apakah karena penyakit sebelumnya, atau karena memang kita yang gagal mengatur waktu, jadwal tidur kita, atau memang ini bagian dari kecemasan kita. Ya kan? Tiga itu dulu. Nah, kita cari tahu dulu masing-masing, nanti silakan nanti diorat-orat kertasnya atau ketik di laptopnya. Boleh kirim ke WA saya 0812 67 40 742. Kalau ingin tahu lagi data saya ada di channel YouTube Dokter Arina ya, bisa bertanya di sana. Nah, identifikasi dulu penyebabnya yang pasti. Apakah masuk transient insomnia, short term atau long term ya. Nah, kalau misalnya belum jelas gangguan cemas atau tidak, yang penting sekarang adalah ada dua teknik, ada dua langkah yang untuk mengatasi gangguan tidur yang biasanya saya terangkan pada pasien yang datang berkunjung ya. Pertama kontrol bangun, dan kedua kontrol tidur. Kita mulai dengan kontrol tidur. Tetapkan jam berapa kita semua mau tidur, teman-teman mau tidur ya. Misalnya paling nyaman tidur jam 10. Kalau misalnya dokternya yang misalnya sebelum sudah pakai obat anti insomnia memberikan obat untuk tidur, maka tidurlah 1 jam minumlah obat 1 jam sebelum
jam tidur yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin tidur jam 10, minum obatnya jam 9. Jangan diminum jam 7 ya, nanti tidur jam 8 terlalu cepat bangunnya nanti. Karena masa kerja obat itu bisa 6 sampai 12 jam, 6 sampai 8 jam. Nah, jadi kalau kita ingin tidur jam 10, berarti makan obat tidurnya jam 9 ya. Mungkin teman-teman baru harus tahu ya, obat tidur beda dengan obat cemas ya. Alprazolam, saya ingatkan bukan anti insomnia. Itu anti ansietas. Emang efeknya bisa tidur, ngantuk. Obat tidur tuh sebagian besar misalnya contoh ya, lorazepam ya, estazolam. Nah, itu bisa untuk gangguan tidur ya. Zolpidem bisa untuk gangguan tidur. Nah, kemudian kalau tidak menggunakan obat, ya nggak apa-apa. Kalau masih bisa diatur dengan pola ini, kontrol tidur itu seperti itu. Ketika jam 10 sudah masuk waktunya tidur, kita belum ngantuk, jangan rebahan di kasur, ya. Karena biasanya kalau kita rebahan itu 1-2 jam nggak akan tertidur juga. Gitu. Bolak-balik, justru bolak-balik ini bikin gelisah sehingga kita masih tambah nggak bisa tidur. Jadi artinya gimana dong? Nah, masuk kamar, silakan ganti tidur lampunya dengan lampu yang di lampu tidur yang warna kuning ya. Kemudian boleh baca Al-Quran dengan pelan atau baca novel, tapi jangan sekali-sekali buka handphone. Kebanyakan kayak gitu deh kayaknya ya. Ya, kebanyakan kita mau tidur buka handphone lagi nggak sih? Saya juga kadang-kadang suka nonton video suka nonton drama Korea kadang-kadang ya, kalau udah main game nih nggak. Nah, itu nggak boleh sama sekali, tiduran, pengen tidur tapi buka handphone. Artinya tidak boleh melihat gambar yang bergerak. Ini saatnya untuk membaca buku dalam keadaan duduk. Udah ngantuk barulah rebahan, barulah cari bantal dan istirahat. Oke, itu untuk kontrol tidur. Nah, kedua, kontrol bangun. Tetapkan jam berapa pengen bangun. Saran saya, yuk kita tahajud bareng deh. Jam 4 pada bangun semua. Kita semua mesti berdoa nih biar pandeminya cepat habis gitu. Biar coronavirusnya hilang gitu ya. Jadi ayo teman-teman yang ikut. Ada yang ngetawain saya nonton drama Korea. Iya, drama Korea ada yang dokter itu loh. Film-film dokter itu bagus-bagus ya. Saya nonton itu aja. Nah, jadi kompak nggak sih? Bersedia nggak nih yang hadir hari ini? Sore ini, besok jam 4 pagi kita bangun bareng ya. Alarmnya taruh jam 4, kemudian kita sama-sama salat tahajud. Kita berdoa bareng untuk bilang sama Allah, sampaikan ke Allah, ya Allah angkatlah coronavirus ini. Hanya Engkau yang bisa hanya Engkau yang bisa membuangnya, karena Engkau yang menciptakan virus ini. Kita betul ya, hampir semuanya mungkin merasa capek ya dengan adanya pandemi ini. Nah, kalau semuanya sudah salat tahajud bareng, mudah-mudahan Allah mendengar dan kita selesai masalah pandemi ini secepatnya ya. Nah, ketika kita menetapkan jam 4 alarmnya, walaupun baru tertidur jam 3, nggak peduli, jam 4 mesti bangun. Kan sebagian bilang gini nih, kan masih ngantuk Bu, saya tidur lagi ya sudah subuh. No way, nggak boleh. Ya, jadi begitu ditetapkan, saya maunya bangun tiap jam 5. Walaupun kita baru tertidur jam 4, bunyi alarm jam 5, bangun. Nah, tertidur jam 10, bangun jam 4, sesuai alarm, bangun. Tertidur jam 12, wajib bangun jam 4 sesuai alarm. Jangan alarm bunyi ditekan, abaikan. Tidur lagi sampai jam 6. Resikonya nanti kalau kita tambah lagi mungkin 1-2 jam, mungkin bangun tidurnya nggak nyaman ya, capek ya. Kemudian resikonya juga malamnya kita nggak bisa tidur lagi ya. Jadi mirip lah kalau yang sudah jadi ibu-ibu mungkin tahu ya, mirip lah dengan cara kita mengatur tidur anak kita waktu bayi ya nggak sih. Kalau saya dulu waktu anak masih kecil-kecil, bayi itu siang tidur siang, tapi pagi ya diajak main atau apa supaya malamnya tidur, supaya emaknya bisa ikut tidur gitu kan. Nah, jadi artinya saya ulangi kembali, waktu kita tinggal sedikit ya. Saya ulangi kembali, mohon maaf nih yang mau bergabung nanti, maaf kali ini cukup panjang cerita kita, mungkin minggu depan kita bisa gabung lagi. Jadi saya ulangi untuk agar bisa tidurnya diatur lagi setelah sesaat hancur atau rusak gara-gara mungkin tugas, gara-gara dinas malam atau apa, maka putuskan jam berapa pengen tidur.
usahakan di jam segitu masuk kamar tidur. Tetapi kemudian kalau belum ngantuk banget, jangan rebahan dulu. Duduk sebentar, baca buku, lampunya diredupin, kemudian jangan pernah lihat handphone atau alat bergerak lainnya, dan mudah-mudahan setengah jam kemudian ngantuk dan Anda bisa tidur enak, gitu ya. Kemudian, pastikan jam 4 bangun. Tadi banyak yang bersedia nih, ya. Salat tahajud ya, semua ya. Alhamdulillah nih banyak bersedia. Kita setiap jam 4 pagi bangun, sholat tahajud dan doa kita satu. Ya Allah, sungguh nikmat bebas beraktivitas yang Engkau ambil saat ini. Sungguh kami tidak sanggup menghadapinya lama-lama. Gara-gara COVID ini kami tidak bebas beraktivitas lagi, tidak sanggup kami ya Allah, karena itu angkatlah coronavirus ini dari muka bumi, angkatlah, berhentikanlah pandemi ini. Kalau seluruh kita sudah mulai, ayo tebarkan pada yang lain. Nah, jam 4 kita bangun, tahajud, menjelang tahajud sampai setelah tahajud sampai subuh, baca Al-Quran, mengaji, lakukan hafalan ayat pendek dan sebagainya. Setelah subuh baru kita beraktivitas. Jangan tidur lagi. Ya, kebiasaan begitu kan ya. Kita tidur lagi setelah sholat subuh. Inilah yang nanti kemudian membuat kita susah tidur di malam berikutnya. Ya, dan ini tidak bisa sekali coba. Yang namanya perilaku pola tidur itu butuh waktu berkali-kali. Latih paling tidak 3 bulan. Setelah lewat 3 bulan akan jadi kebiasaan. Insya Allah tidur kita berkualitas, bangun tidurnya nyaman, kreativitas kita muncul, seberat apapun masalah persoalan hidup yang kita hadapi, kita fight. Kita bisa menghadapinya. Terima kasih nih yang bersedia ke sholat tahajud bareng bersama saya besok jam 4 pagi. Ya, jadi artinya kalau kita ingin berjuang untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan kita, untuk aktivitas hidup kita, maka kita harus menyediakan diri kita untuk istirahat. Kalau nggak kepaksa banget, jangan paksain kerja lewat jam 11. Ya. Kalau nggak kepaksa banget, usahakan tidur menjelang jam 10. Tapi kalau misalnya terpaksa, ganti besok saya sarankan di antara jam 1 sampai jam 3, cukup 2 jam saja untuk siangnya, supaya jam 9, jam 10 malam tidur lagi. Baik, nggak terasa waktu kita sudah hampir habis. Semoga topik kali ini cukup bisa teman-teman semua bisa serap ya. Mari kasih tahu teman-teman yang lain supaya kita semua hidup berkualitas dalam kondisi sekarang, apalagi dalam kondisi pandemi. Tentu saja banyak yang menyita pikiran kita, dan jangan simpan lama-lama di pikiran kita. Tuangkan di kertas, ketik di laptop, jangan simpan di otak kita karena dia bisa penuh dan buat kita moody ya, gangguan emosi, dan kemudian tanpa sadar fisik kita terganggu, termasuk gangguan tidur ya. Semoga bermanfaat dan mari kita sama-sama saling mendoakan. Semoga kita sehat kembali ya, selalu sehat ya, segar kembali setiap pagi hari setelah bangun tidur. Kalau ada mimpi buruk, selesaikan, tuntaskan, tuangkan di kertas. Mudah-mudahan malam besoknya tidak ada lagi. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali minggu depan, Sabtu depan bersama saya Arina Widamurni. Salam sehat, salam positif, sampai ketemu lagi.